Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Yusuf ingin menjelaskan beberapa perintah dasar Linux. PWD command. Perintah dasar Linux PWD berfungsi untuk mencari path dari directory atau folder yang Anda gunakan saat ini. Perintah ini akan mengembalikan path yang absolut atau penuh, yang pada dasarnya merupakan path semua directory yang diawali dengan garis miring depan. Contoh dari path absolut adalah /home/username. Lalu ada cd command. Untuk menjelajahi file dan direktori Linux, gunakan perintah cd. Perintah Linux ini menemukan path penuh atau nama direktori, tergantung pada direktori yang Anda gunakan saat ini. Misalkan saat ini Anda sedang berada di home username dokumen dan ingin membuka fotos subdirektori dari dokumen. Untuk melakukannya, Anda hanya perlu mengetikkan komen ini, cd photos. Contoh lainnya, ketika Anda ingin beralih ke direktori yang sepenuhnya baru, misalnya /home/username/movies. Dalam contoh ini, ketik cd yang diikuti dengan path absolute directory, cd/home/username/movies. Berikut beberapa jalan pintas atau shortcut untuk memudahkan navigasinya. Pertama ada cd-2 untuk memindahkan satu direktori ke atas, lalu cd jika ingin langsung membuka folder home. Lalu ada cd dan garis untuk berpindah ke direktori sebelumnya. Satu hal yang perlu diperhatikan, sel Linux sangat sensitif, jadi Anda harus mengetikkan nama direktori dengan benar dan tepat. Lalu is command. Is merupakan perintah dasar pada Linux yang digunakan untuk melihat konten atau isi direktori. Secara default, komen ini akan menampilkan isi dari direktori yang Anda gunakan saat ini. Jika ingin melihat isi direktori lain, ketik is disusul dengan path directory, contohnya ketik is /home/username/documents untuk melihat isi dokumen. Berikut beberapa variasi yang bisa dikombinasikan dengan perintah dasar Linux is. Is tanda garis R akan membuat daftar semua file yang ada di subdirektori. Is dan tanda garis hubung A akan melakukan file yang tersembunyi. Is tanda garis hubung AL akan membuat daftar file dan direktori yang memuat informasi mendetail, seperti permission, ukuran, pemilik, dan lain-lain. Lalu ada cat command. Cat yang akronim dari concatenate adalah salah satu perintah dasar sistem operasi Linux yang sering digunakan. Perintah ini berfungsi untuk membuat daftar konten atau isi file pada standar output. Untuk menjalankan command ini, ketik cat yang kemudian diikuti dengan nama dan ekstensi file. Contoh catfile.txt. Berikut beberapa cara untuk menggunakan perintah cat. Cat filename untuk membuat file baru. Lalu cat filename 1, filename 2, filename 3 untuk menggabungkan dua file 1 dan 2 dan menyimpan outputnya di file baru. Cat filename cr a/z output.txt untuk mengkonversi file ke penggunaan huruf besar atau huruf kecil. Lalu ada cp command. Gunakan perintah dasar Linux cp untuk mengalih file dari direktori saat ini ke direktori yang berbeda. Misalnya command cp scannery.jpg /home/username/picture untuk membuat salinan scannery.jpg dari direktori saat ini ke direktori pictures. Lalu ada mv command. Fungsi utama command mv adalah untuk memindahkan file, meskipun sebenarnya bisa digunakan untuk mengganti atau mengubah nama file. Argumen yang ada di mv serupa dengan argumen yang ada di perintah cp. Ketik mv nama file dan direktori tujuan. Contohnya mv file.txt /home/username/document untuk mengganti nama file. Perintah Linux-nya adalah mv altname.txt newname.txt. Lalu ada mkdir command. Untuk direktori baru, Anda bisa menggunakan perintah dasar Linux mkdir sebagai contoh. Jika Anda mengetik mkdir musik, direktori baru yang muncul disebut musik.
Berikut beberapa komen mkdir tambahan. Untuk membuat direktori baru di dalam direktori lain, gunakan komen dasar Linux mkdir musik atau new file. Lalu, gunakan opsi P atau parents untuk membuat direktori di antara dua direktori yang sudah ada. Misalnya, mkdir P musik/2020/new file untuk membuat file baru. Lalu rmdir comment. Jika ingin menghapus direktori, gunakan perintah rmdir. Namun, rmdir hanya boleh digunakan untuk menghapus direktori kosong. Selanjutnya ada rm comment. rm adalah perintah dasar pada Linux yang berfungsi untuk menghapus direktori beserta isinya. Jika hanya ingin menghapus direktorinya saja, alternatif comment selain rmdir, gunakan rm-r. Catatan, saat menggunakan komen ini, Anda harus berhati-hati dan cek kembali direktori di mana Anda berada saat ini. Sekali komen in rm dijalankan, maka semuanya akan terhapus dan tidak bisa dikembalikan. Lalu ada touch comment. Touch adalah perintah dasar Linux yang memperbolehkan Anda membuat file baru yang kosong melalui baris perintah Linux. Sebagai contohnya, ketik touch/home/username/documents/web.html untuk membuat file HTML berjudul web di bawah direktori dokumen. Lalu adalah locate comment. Locate digunakan untuk mencari file. Fungsinya sama seperti komen pencarian di OS Windows. Apabila dipasangkan dengan argumen i, komen ini akan bersifat case insensitive, sehingga file dapat dicari meski Anda tidak mengingat namanya dengan tepat. Untuk mencari file yang memuat dua atau lebih dari dua kata, gabungkan tanda bintang, misalnya perintah locate /i school.bintang node akan mencari file yang pada namanya memuat kata school dan node, entah itu huruf besar atau kecil. Lalu ada find comment. Sama seperti comment locate, perintah find juga dapat digunakan untuk mencari file dari direktori bedanya. Bedanya, perintah find lebih ditujukan untuk mencari file yang berlokasi di dalam direktori yang diberikan. Contohnya, perintah find/home/name notes.txt akan mencari file bernama notes.txt di dalam direktori home dan subdirektorinya. Berikut beberapa variasi yang bisa dipasangkan dengan find. Pertama ada find garis hubung name notes.txt untuk mencari file di dalam direktori yang digunakan saat ini. Lalu ada slash garis hubung type d garis hubung name notes.txt untuk mencari direktori. Lalu ada grep comment. Perintah dasar Linux lain sangat berguna untuk menyelesaikan taks harian adalah grep. Dengan comment ini, Anda bisa melakukan pencarian di semua teks di dalam file yang diberikan. Sebagai contoh, ketik grep blue notepad.txt untuk mencari kata blue di file notepad. Baris yang memuat kata yang dicari akan ditampilkan sepenuhnya. Lalu ada sudo comment. Sudo merupakan singkatan dari super user do dan berfungsi untuk menjalankan taks yang memerlukan hak akses, administratif atau root. Namun kami tidak menyarankan penggunaan komen sudo untuk taks harian, karena bisa terjadi error kapan saja bila Anda melakukan kesalahan. Lalu ada df comment. Untuk mendapatkan laporan tentang penggunaan disk space system, gunakan perintah df. Laporan yang diberikan hadir dalam bentuk persentase dan satuan kilobyte. Bila ingin melihat laporan berupa satuan megabyte, ketik df dari hubung m. Lalu ada do comment. Do merupakan perintah dasar Linux yang berfungsi untuk mengecek seberapa banyak space yang digunakan oleh suatu file atau directory. Hanya saja untuk format ringkasan, penggunaan disk yang ditampilkan berupa nomor blok disk alih-alih format ukuran pada umumnya. Jika ingin melihat jumlah penggunaan disk dalam satuan byte, kilobyte, dan megabyte, tambahkan argumen garis hubung H ke baris perintah. Lalu ada head comment. Perintah head digunakan untuk melihat baris pertama dari semua file teks. Secara default, perintah ini akan menampilkan 10 baris pertama. Namun, jumlah baris tersebut dapat diubah sesuai keinginan Anda.
Misalnya, jika Anda hanya ingin menampilkan 5, garis pertama ketik head garis hubung n5 filename.txt. Lalu ada tail comment. Perintah tail memiliki fungsi yang sama dengan perintah head, hanya saja alih-alih baris pertama. Perintah tail akan menampilkan 10 baris terakhir dari suatu file. Misalnya, tail garis hubung n filename.txt. Lalu ada div comment. Div adalah perintah dasar Linux yang membandingkan konten atau isi dua file berdasarkan baris demi baris. Setelah menganalisis file, perintah ini akan menghasilkan output berupa line atau baris yang tidak cocok. Programmer sering menggunakan komen ini ketika mereka perlu membuat perubahan program. Alih-alih menulis kembali semua kode source, format paling sederhana dari komen dasar Linux ini adalah div file 1.txt, file 2.txt. Lalu ada tar comment. Tar merupakan perintah Linux yang paling banyak digunakan untuk mengarsipkan banyak file ke dalam tebal format file Linux yang serupa dengan format zip, di mana tindakan kompresi bersifat opsional. Perintah dasar sistem operasi Linux ini cukup kompleks, dengan daftar fungsi yang panjang seperti menambahkan file baru ke arsip yang sudah ada, membuat daftar konten suatu arsip, mengekstrak konten dari arsip, dan masih banyak lagi. Lalu ada chmod comment. Chmod adalah perintah dasar Linux yang lainnya yang digunakan untuk membaca, menulis, dan menjalankan permission, file, dan directory. Lalu chown comment. Pada perintah operasi Linux, semua file dimiliki oleh user khusus. Sebagai perintah dasar pada Linux, chown memungkinkan Anda untuk mengubah atau mentransfer kepemilikan file ke username khusus atau yang spesifik. Misalnya, chown Linux user 2 file.txt akan menentukan Linux user 2 sebagai pemilik file.txt. Lalu ada job comment. Perintah jobs akan menampilkan semua job saat ini beserta dengan statusnya. Pada dasarnya, job merupakan proses yang dimulai oleh shell. Lalu ada kill comment. Jika tidak ada program yang responsif, Anda bisa mematikan secara manual dengan menggunakan komen dasar Linux kill. Perintah ini akan mengirimkan sinyal tertentu ke aplikasi yang bermasalah dan memberi instruksi kepada aplikasi tersebut untuk berakhir atau mati dengan sendirinya. Totalnya ada 64 sinyal yang dapat digunakan, tapi biasanya orang-orang hanya menggunakan 2 sinyal, yakni seek term, meminta program untuk berhenti bekerja dan memberikannya waktu untuk menyimpan semua progres jika tidak ada sinyal khusus yang ditentukan ketika memasukkan perintah kill. Sinyal inilah yang akan digunakan. Lalu ada seek kill, memaksa program untuk berhenti bekerja saat itu juga. Progres yang tidak tersimpan akan hilang. Selain sinyal, Anda juga harus tahu nomor identifikasi proses atau Process Identification Number, PID, dari sebuah program yang hendak dihentikan atau kill. Jika tidak tahu PID-nya, Anda bisa menjalankan command ps ux setelah mengetahui sinyal yang ingin digunakan dan PID program. Masukkan sintaks ini, kill, signal option, PID. Lalu ada ping comment. Comment ping berfungsi untuk mengecek status konektivitas ke server. Misalnya dengan menambahkan ping google.com, komen akan mengecek apakah Anda sudah terhubung ke Google atau belum dan juga mengukur waktu respons. Lalu ada widget comment. Perintah dasar Linux ini sangat berguna. Anda bahkan bisa mengunduh file dari internet dengan bantuan komen widget. Anda hanya perlu mengetikkan widget yang diikuti dengan link unduhannya. Lalu ada uname comment. Uname, akronim dari Unix name, adalah perintah dasar sistem operasi Linux yang akan mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux, misalnya nama mesin, sistem operasi, kernel, dan lain-lainnya. Lalu ada top comment. Sebagai terminal yang setara dengan Task Manager di Windows, comment top akan menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung dan seberapa banyak ruang CPU yang digunakan oleh tiap proses tersebut. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan resource system sangatlah disarankan, terutama ketika Anda harus mencari tahu mana proses yang perlu dimatikan karena terlalu banyak menggunakan resource. Lalu ada history comment. Kalau sudah lihai menggunakan Linux, Anda bisa menjalankan ratusan komen atau perintah setiap harinya.
Misalnya, penggunaan comment history untuk mengecek kembali atau mereview komen yang sudah ditambahkan sebelumnya. Lalu ada main comment. Bingung dengan fungsi dari comment Linux tertentu? Untuk mempelajarinya langsung dari shell Linux, Anda bisa menggunakan comment main. Sebagai contoh, dengan menambahkan perintah main tail, Anda akan disodorkan instruksi manual dari perintah tail. Lalu ada echo comment. Perintah dasar Linux ini digunakan untuk memindahkan beberapa data ke dalam suatu file. Misalnya jika ingin menambahkan teks "Hello, my name is John" ke file yang bernama name.txt. Yang perlu diketik adalah echo "Hello, my name is John, name.txt". Zip unzip comment. Gunakan perintah zip untuk mengkompres file ke arsip zip dan perintah unzip untuk mengekstrak file zip ke arsip zip. Lalu ada hostname comment. Hostname merupakan perintah dasar pada Linux yang dapat Anda gunakan jika ingin mengetahui nama host atau network dengan menambahkan garis hubung 1 di akhir komen. Alamat IP jaringan akan ditampilkan. Lalu ada userdel comment. Linux adalah sistem multi-user dan ini berarti ada banyak orang yang bisa berinteraksi di dalam suatu sistem yang sama pada waktu yang bersamaan. Useradd adalah perintah dasar Linux yang digunakan untuk membuat user baru. Sedangkan password untuk menambahkan password ke akun tersebut. Untuk menambahkan user bernama John misalnya, cukup ketikkan useradd John dan password untuk menambahkan passwordnya. Cara menghapus user sama dengan menambahkan user. Untuk menghapus akun user, ketik userdel username. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum. Saya mohon maaf, Pak, tidak bisa menampilkan demo untuk perintah Linux-nya karena sampai saat ini saya belum berhasil untuk menginstal Linux-nya. Itu saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.